Bab 16. Risma, sedang apa kamu di sini? Mas Rian malah berbalik nanya kepada perempuan itu yang bernama Risma. Aku baru pulang dari rumah teman, Mas. Kamu kesini sama siapa dan mau ngapain? Jangan kamu bilang kalau kamu menduakan aku ya, Mas. Masa kita baru saja tunangan kamu sudah bermain api sih, Mas? Risma berkata dengan nada suara yang meninggi, sepertinya dia sedang marah melihatku sedang bersama Mas Rian. Rupanya perempuan itu bernama Risma dan merupakan tunangannya Mas Rian. Ternyata apa yang aku pikirkan selama di perjalanan tadi adalah benar. Jika Mas Rian telah bertunangan, tetapi mengapa dia tidak mau membahasnya ya? Kalau aku tahu Mas Rian telah bertunangan, aku tidak akan mau diajak jalan bareng dengannya. Kecuali jika si tunangannya yang mengajakku. Sudahlah Risma, kamu gak usah banyak tanya. Kamu juga gak perlu tahu siapa dia, bukan urusanmu juga. Aku permisi, ada yang harus kami selesaikan. Ayo masuk Salma, ajak Mas Rian kepadaku. Setelah ia pamit kepada Risma, aku pun mengikuti ucapannya untuk masuk ke dalam mobil. Mas, aku masih mau ngomong. Aku belum selesai bicaranya. Mas, tungguin aku. Aku mau ikut sama kamu, teriak Risma yang tidak dipedulikan oleh Mas Rian. Setelah itu, Mas Rian pergi melajukan mobilnya tanpa menghiraukan Risma yang masih berteriak. Sungguh aneh tapi nyata, kok bisa ini terjadi? Katanya mereka tunangan, tapi nggak ada keharmonisan sama sekali. Membuat aku yang menyaksikannya menjadi bingung apa yang sebenarnya terjadi terhadap mereka berdua. Mas, apakah perempuan tadi tunangan kamu? Tanyaku. Tunangan terpaksa, sahut Mas Rian. Apa maksud Mas? Aku kurang paham, tanyaku lagi. Mas Rian pun menceritakan jika dia dipaksa kedua orang tuanya untuk bertunangan dengan Risma yang masih punya hubungan kerabat dengannya. Mas Rian menolaknya, tetapi orang tuanya tetap memaksa. Padahal Mas Rian tahu kalau Risma itu bukan perempuan baik. Mas Rian pernah melihat jika Risma memasukkan laki-laki masuk ke kamar kosnya saat malam hari. Namun orang tuanya tidak percaya dengan alasan kenapa Mas Rian menolak pertunangan tersebut. Alhasil sekarang Mas Rian telah menjadi tunangannya Risma. Begitu ceritanya, Salma. Aku sebenarnya tidak mau bertunangan dengan Risma, tetapi orang tua Mas yang memaksa. Mas Rian mengakhiri ceritanya. Ia juga menceritakan semua permasalahannya padaku. Oh, seperti itu ya Mas. Terus, Mas mau bagaimana untuk ke depannya? Masa iya Mas mau seperti ini terus sama Risma? Lebih baik Mas buka hati untuk Risma. Siapa tahu Risma sekarang sudah berubah. Lagian Mas juga harus mulai memikirkan masa depan. Masa iya Mas gak mau menikah lagi? Mas juga mungkin ingin mempunyai keluarga yang utuh, mempunyai anak, iya kan Mas? Tanyaku. Iya Salma, Mas ingin hidup berkeluarga seperti orang-orang. Mas juga ingin mempunyai anak, tapi Mas ingin membina rumah tangganya bukan dengan Risma. Ada satu nama yang terus menyangkut di hati ini dari dulu sampai sekarang. Namanya tidak pernah pudar, terus membekas di hati ini. Mas Rian memberitahuku jika ternyata ia telah mempunyai pilihannya sendiri. Setelah itu aku pun tidak bertanya apapun lagi padanya, tetapi fokus melihat perjalanan yang sedang dilalui saat ini. Namun bukan berarti aku tidak penasaran dengan sosok wanita yang menghiasi hati Mas Rian tersebut. Cuma aku rasa aku tidak ada hak untuk mengetahui lebih jauh tentang masalah pribadi Mas Rian tersebut. Biarlah itu menjadi urusannya sendiri, terkecuali jika Mas Rian mau berbagi cerita kepadaku. Tidak terasa kami telah sampai ke tempat teman Mas Rian yang memiliki butik tersebut. Mobil pun berhenti di halaman butik tersebut. Mas Rian segera memarkirkan mobilnya, kemudian kami pun turun lalu segera masuk ke dalam butik tersebut. Butiknya benar-benar wah, maklum butik ini adalah butik terbesar di kota ini. Pakaian yang dipajang pun tidak ada yang dijual serupa dengan barang yang dijual di pasar. Semuanya merupakan pakaian limited edition. Semuanya lengkap, ada pakaian untuk ke pesta, pernikahan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada juga tas, sepatu, seperti aksesoris khusus wanita. Aku pun terpukau melihat semuanya itu. Kami disambut oleh seorang pelayan serta disuruh langsung ke ruangan teman Mas Rian.
Sebab pelayan tersebut mengenal Mas Rian, kami pun akhirnya masuk ke ruangan pemilik butik tersebut. "Hai Kania, apa kabar lo?" Mas Rian menyapa seorang wanita cantik yang sepertinya memang dia pemilik butik ini. Mas Rian juga menanyakan kabar si wanita itu. "Hai juga Pak Dokter, yang sok ganteng kabar baik gue ini siapa? Kembaran istri lo ya dok?" Tanya Kania menunjukku. Setelah sebelumnya ia menjawab pertanyaan Mas Rian. "Mana ada kembaran yang tidak memiliki garis keturunan serta tidak sedarah, Kania. Istriku Aisyah anak tunggal, Salma juga anak tunggal. Mereka berdua lain ibu lain bapak, Kania." "Dasar sok tahu," sahut Mas Rian. "Kenapa selama aku dekat dengan Mas Rian, banyak orang yang menyangka bahkan bilang kalau aku mirip istrinya. Apa iya kami mirip? Aku bahkan tidak pernah melihat seperti apa wajah istrinya Mas Rian itu. Sebab Mas Rian tidak pernah menunjukkan foto atau apapun yang menyangkut istrinya tersebut. Mungkin next time aku akan menanyakan hal ini kepadanya. Aku sangat penasaran dengan hal ini sebab menyangkut diriku juga." "Oh iya ya, tapi kenapa wajahnya mirip banget ya? Aku sampai lupa kalau Aisyah tidak punya saudara." Kania menimpali ucapanku. "Emang dasar kamu aja yang pelupa, Kania." "Udah ayo kita bicara. Aku datang ke sini karena mau membicarakan perihal kerjasama yang akan dilakukan oleh Salma. Dia ingin ikut menanam modal, sekalian mau mencoba jualan lewat online. Tentang apa yang kamu jual, bisa kan Kania?" Tanya Mas Rian kepada temannya Kania, sambil duduk di atas sofa yang sudah tersedia di tempat itu. Iya Pak Dokter, gitu aja kok marah. Mentang-mentang ada seseorang di sampingnya, jadi nggak mau diajak bercanda. "Yuk kita bicara yang serius aja," Kania sambil duduk di seberang Mas Rian. Aku pun mengikuti mereka duduk di kursi sebelah Mas Rian. Setelah itu kami pun membahas tentang investasi dan kerjasama serta hal yang lainnya. Kania ternyata orangnya humble, juga senang bercanda, membuat aku tidak sungkan kepadanya. Mungkin karena dia seorang pembisnis, sehingga sifatnya menyenangkan supaya kliennya tertarik bekerja sama dengannya. Dia memberitahu banyak hal tentang usahanya, bahkan royalti ketika bekerja sama dengannya. Aku pun akhirnya percaya untuk berinvestasi dengannya. Setelah mencapai kesepakatan, akhirnya Mas Rian pun pamit. Karena hari telah siang, serta Anissa juga sudah rewel, sebab sudah waktunya tidur siang. "Mbak, kami pulang dulu ya, maaf telah mengganggu waktunya." Aku pamit kepada Mbak Kania. "Iya Salma, kamu nggak ganggu aku kok, justru aku senang kalau kamu mau bekerja sama denganku. Terima kasih ya kamu sudah percaya kepadaku, serta mau berinvestasi di butikku. Insya Allah aku amanah kok orangnya," sahut Kania sambil tertawa. "Iya Mbak, aku percaya kok," ucapku. Setelah berbasa-basi, aku dan Mas Rian pun keluar dari ruangan Kania. Kami berniat untuk segera pulang sebab Anissa sudah tertidur di pangkuanku. Namun saat kami keluar ruangan, aku dikagetkan dengan melihat sepasang kekasih yang sedang fitting pakaian pengantin. Mereka begitu antusias dan juga sangat mesra saat melakukan fitting baju tersebut. "Mas Arya, sedang apa kamu di sini?" tanyaku.